Banyak orang yang melihat keberhasilan seorang pemimpin dari produknya atau hasilnya. Mungkin. Nah, ini yang tadi karena dia panggilan orang kedua. Tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Banyak orang yang melihat keberhasilan seorang pemimpin dari produknya atau hasilnya. Nah, ini yang tadi ada pertanyaan kan, kalau juara bagaimana? Wah, kalau juara diomongkan banyak tentang juara. Tetapi sebetulnya kalau menurut saya, menjadi juara tuh, tapi mereka lupa semua produk itu, hasil itu adalah dari proses yang terprogram dan tersusun rapi. Jadi kalau kita pengen produknya bagus, kita harus mempersiapkan prosesnya. Nah, prosesnya programnya. Proses itu cara pelatihannya. Nah, yang tidak gampang adalah proses ini. Seorang bos itu memerintah, tapi seorang pemimpin itu mengayomin. Kalau pelatih sudah main perintah-perintah aja dan tidak pernah mengayomi pemainnya, aku anggap dia bukan seorang pemimpin pelatih yang bagus. Seorang bos itu mengatakan saya, tapi seorang pemimpin harus kita. Jadi kalau dalam bertanding itu diomongkan saya harus kita lebih penting. Seorang bos memberikan rasa takut, tetapi seorang pemimpin memberikan apa? Rasa hormat. Kita nggak usah takut, tapi harus menghormati, itu penting. Seorang bos memberikan kritikan, tetapi seorang pelatih memberikan saran dan pujian. Seorang bos menyatakan diri sebagai atasan, tapi seorang pemimpin menyatakan diri sebagai rekan kerja. Nah, ini penting juga. Karena banyak orang merasa bahwa dia atasan ini, kalau nggak rekan kerja kita susah. Seorang bos melempar tanggung jawab, tapi seorang pemimpin mengambil tanggung jawab. Ini pasti punya egois yang kuat. Setuju nggak semua sekarang? Sekarang. Saya tuh egoisnya kuat banget loh. Saya tuh kuat banget egoisnya. Tetapi seorang pemimpin yang bijak itu akan mengesampingkan egonya demi kepentingan tim. Jadi kalau seorang pemimpin tidak punya ego yang kuat, bukan seorang pemimpin. Harus punya egois yang kuat. Tetapi pemimpin itu ya harus bijak. Ketika ada sesuatu untuk kepentingan tim,
kita harus mengesampingkan ego kita, melepaskan ego kita. Gitu ya. Egois itu adalah bawaan lahir manusia. Tetapi saya percaya egois itu kalau tidak terkontrol akan merusak seluruh organisasi yang kita pimpin. Motivasi lah, ini juga ada hubungannya. Motivasi orang yang dipimpin adalah salah satu cara bagaimana kita membangun tim yang besar. Kita bisa memberikan motivasi tim sama motivasi personal itu beda. Motivasi tim perlu, ya perlu. Tapi yang paling penting menurut saya bukan motivasi tim, tapi motivasi pribadi demi pribadi. Tadi yang saya ngomongkan, kalau kita tidak punya hubungan baik dengan pemain, kita tidak punya tahu latar belakang dia, tidak punya kontak dengan keluarganya, kadang-kadang kita sulit untuk memberi motivasi. Karena motivasi orang kan berbeda-beda. Ada yang motivasi bermain karena duit, motivasi bermain karena apa? Kalau kita tahu latar belakangnya, kita akan memberi motivasi yang tepat sekali. Komunikasi. Salah satu keberhasilan seorang pemimpin adalah dipandang bagaimana cara ia membangun komunikasi kepada semua pihak. Komunikasi itu juga keahlian menurut saya. Karena kalau komunikasi kita kadang-kadang sama pemain tidak bisa komunikasi dengan baik, akhirnya kita akan mengalami stagnan, tidak akan bagus. Kesalahan kegagalan adalah bagian dari kesuksesan seseorang. Jadi izinkan pemain ofisial kita yang untuk bisa berbuat salah. Tetapi bagian kita memberikan support untuk mereka belajar dari kesalahan. Saya maksudnya gini, kalau kita masih percaya pemain kita, ofisial kita, kalau salah jangan marah-marah dulu. Salah itu bagian daripada apa? Proses keberhasilan. Iya, nggak usah malu dengan salah, nggak usah malu. Nah, banyak orang yang menjadi sukses karena belajar dari kesalahan atau kegagalan masa lalu. Karena sesuatu yang menyakitkan kadang justru menjadi apa? Motivasi untuk mereka mencapai sukses. Tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dipercayai dan mempercayai. Seorang pemimpin itu harus bisa dipercayai pengikutnya dan bisa baik dalam perkataan dan perbuatan. Nah, yang kedua, seorang pemimpin harus bisa mempercayai pengikutnya karena semuanya tidak mungkin dikerjakan oleh diri. Yang paling penting kita harus awasi. Jadi pemimpin itu harus bisa mempercayai orang, juga bisa dipercayai. Maka yang terakhir saya katakan kesalahan pengikut adalah bagian dari kita mempercayai orang itu. Sorry, jangan pernah takut mempercayai orang. Salah, kasih percaya. Salah, kasih percaya. Tetapi kalau salah terus, ya sudah dipercayai, sudah gitu ya. Tapi kalau salah, harus bisa berubah, itu yang mau. Saya respect terhadap perbedaan. Kalau respect terhadap orang tua itu biasa, Mas. Respect terhadap orang kaya itu biasa. Respect terhadap perbedaan itu yang aneh sebenarnya. Nah, kalau seorang pemimpin yang takut akan perbedaan, maka pemimpin itu tidak akan pernah berhasil. Perbedaan itu justru menjadi pelengkap buat keberhasilan tim, asal perbedaan itu tidak punya tujuan menghancurkan tim. Semua keputusan kita tidak akan pernah bisa adil. Setuju nggak? Udah kalau ngomong mesti ngomongnya apa? Kalau ngambil keputusan harus adil dong. Benar nggak? Tidak ada yang bisa adil. Nah, yang saya mau nomor 2 nih, hati-hati. Semua keputusan kita pasti ada risikonya. Ambillah keputusan yang bukan paling sedikit risikonya, tetapi paling bijak dalam keadaan. Sorry, jangan paling tapi yang paling bijak dalam keadaan. Tidak boleh ngambil risiko yang kecil. Nggak paling bijak dengan keadaan. Tidak boleh. Ya, jangan pernah mengambil keputusan karena dalam keadaan emosi dan senang. Ini paling bahaya. Orang kalau emosi itu asal ngomong mulutnya, kalau orang senang asal janji ngobrol. Nah, ini paling bahaya. Udah, jangan.
semua keputusan harus kita menitik beratkan untuk kepentingan tim, bukan untuk kepentingan apa? Pribadi kita. Jadi bijaksana dalam memutuskan. Karena kalau tidak ada satupun yang bisa adil. Yang bisa adil itu tidak ada. Kalau seorang pemimpin dengan fokus untuk membesarkan anggota timnya, maka sesungguhnya dia sedang apa? Membesarkan tim dan dirinya. Dan saya pikir harus membesarkan tim, besarkan perseorangan. Kalau lu punya orang semua menjadi orang yang kuat, yang bagus, dia akan dengan sendiri timmu akan kuat sendiri. Makanya saya bilang dari pengikutnya maka orang akan bisa menilai siapa dan seberapa besar seorang pemimpin. Ya, kalau kamu lihat banyak orang yang lahir dari tim itu menjadi besar, aku percaya karena pemimpin itu memperhatikan untuk membesarkan anggota timnya, bukan membesarkan timnya. Basket itu tidak bisa maju gara-gara juga pelatih. Pokoknya Russo dribble belum boleh main. Nah, bener nggak? Nggak bisa, pasti nggak boleh main. Kalau orang paling senang main basket itu latihannya apa? Coba mau tanya saya. Nembak lah. Nah iya. Kalau saya ingin tak turun ke pendeknya tak kau nembak, mesut terus. Coba kalau mini basket masih anak kecil gitu ya. Kalau enggak masuk bolanya kan mesti minta terus. Kalau aku enggak, pegang bolanya, tak pegang, tak angkat, tak dekat ke ring. Begitu dia nembak ring masuk, wah, padahal diangkat orang. Kalau dia satu hari bisa masuk 2-3 kali, dia ngomongnya apa? Mami, tadi aku nembak masuk loh, Mami. Padahal nggak ngomongnya kalau dia diangkat sebetulnya. Nah, kalau kita jadi pelatih dulung-dulungnya segala, baris yang sejak orang sejak naboi ya, biye. Harusnya kasih seneng dribble kalau basket, kalau shooting karena seneng masuk, kalau dribble senengnya karena apa? Bisa melewati orang. Enggak, karena royoan. Nah, basket tuh disenengin orang kalau bola satu diroyok wong 10. Wih, saya seneng. Coba orang 10 kasih bola 10, jadi nggak enak basket itu. Bener nggak? Ayo, coba kamu rasain. Jadi kalau ada orang dribble, ayo diroyok. Wah, si mau diroyok juga nggak mau hilang, muter terus. Saya ngajari anak buah saya, respect-nya gini. Sorry ya, ini respect the game ya. Kalau dia sudah menang banyak, terus saya tuh akan ceramah pemainku. Kowe kok iso kalah banyak, kenapa sih? Itu biasa saya ngomong pemainku. Yura ngerti, coach. Loh, kok iso kalah banyak, kenapa? Berarti latihanmu kurang. Jadi kamu jangan marah-marah sama yang menang banyak. Coba kalau kamu menang banyak, mau nggak kamu ngalah sekarang, nggak jaga dia? Nggak mau kamu. Ayo, bener nggak? Oh iya, kalau gitu apa, coach? Kita latihan lebih giat sekarang. Nah, tapi kalau selesai game, saya akan nemuin pelatih mereka. Tolong, karena anak-anak saya juga butuh support dari kalian. Kalau kalian menghitungkan anak buah saya, nanti kalau anak saya sampai down gimana? Itu yang saya katakan respect itu gitu. Maka kalau seperti DBL kan ada respect the game. Benar ya, DBL ada respect the game ya. Itu ya, saya ngomongin ke DBL. Ya, so. Dia bilang ini, loh kalau sudah kalah banyak jangan dijaga. Nah aku cuma tanya aja jawabnya. Loh, lah sing situ latihan 10 kali kok. Kue latihan sekali, ya kalah salahmu dewe menurut aku. Kok malah kon ngalah? Respect pada yang kalah tuh mas. Tapi apakah kamu respect pada yang latihan seminggu 10 kali? Ayo dibalik sekarang. Nah, ketika itu harus dikasih tahu. Yang menang, mesti pelatih kasih tahu. Jangan lu tekan terus. Yang saya belajar dari Cina, sangat bagus sekali. Ketika tahu tim A, tim B ini, bahkan skornya jauh, Mas. Langsung pelatih 2 diundang oleh bidang pembinaan kota itu. Dia bilang, ini tim ini pasti akan kalah jauh. Boleh nggak kamu bagaimana supaya timnya nggak terlalu kalah jauh, supaya yang menang juga jangan merasa, oh kalau gitu boleh kita lepaskan, nanti menjadi mentalnya rusak.
Tapi yang kalah juga gitu. Jadi mereka akhirnya antar pelatih membuat satu gimana supaya kalahnya jangan terlalu jauh. Tapi tidak boleh sengaja tidak menjaga, tidak apa. Itu yang dilakukan oleh tim Cina. Jadi misalnya yang di Semarang ya, SMA Sopo ketemu SMA Sopo sudah memang nggak imbang. Sudah pasti nggak imbang, pelatih 2 dipanggil. Ya, Menurut aku itu solusi paling baik sih. Mungkin karena dia panggilan orang kedua. Mas Eko tahu Rifki Muhammad Rifki? Ya. Dia pegang tim nasional berapa kali gagal terus. Ya. Tapi ketika dia jadi asisten berhasil terus. Ya. Aku hari ini baru posting tentang SEA Games dapat medali perak asisten coachnya Rifki Muhammad Rifki. Waktu di Malaysia. Karena Rifki ngaturnya rapi. Kok Cecep gini, Cecep gini, Cecep. Nah, Cecep memang tangannya di head coach. Ya kalau saya lebih baik memang saya jadi orang kedua, ya jadi orang kedua nggak apa-apa. Tetapi ya kalau ada kesempatan orang ada yang mau naik, tapi ada orang nggak mau naik. Memang panggilannya orang nomor 2, tukang bantu orang. Kalau saya boleh ngomong, tidak perlu harus jadi head coach. Ya. Atlet di Jawa Tengah, kalau berbakat, dari awal harus kita mulai perhatiin. Harus mulai kita perhatikan. Karena jangan sampai gini, Mas. Ketika dia sudah diambil orang, terus dia disuruh balik, biasanya agak sulit sekali. Dari awal mesti kita pakai. Nah, yang paling berat, Mas, paling berat adalah gini. Banyak di kota-kota di Indonesia tuh tidak bisa melihat bakat seorang atlet. Wajar dong. Tetapi kalau dia stres, tapi nggak boleh beban. Karena orang bisa main bagus. Maka saya dari dulu saya punya filosofi, saya akan memperhatikan defense daripada offense. Karena defense itu jarang miss. Tapi kalau kita merhatiin offense, kalau sudah bola miss terus mati kita. Sakit itu. Nembak apa masuk, nggak masuk, nggak tahu. Sebenarnya lagi bocun. Cara motivasinya gimana, Kalau aku, begitu dia turun, ya aku cuma ngomong. Masih pengen menang nggak? Oh iya, pengen menang. Nah, pengen menang, perhatiin apa kekurangan kita. Nah, itu yang paling penting, Mas. Sekarang saya ambil contoh ini aja, ambil contoh gini. Tim A menang 20 poin. Tim B kalah 20 poin. Saya pelatih tim B. Saya pelatih tim A. Menang 20 poin, pasti pelatihnya dua-duanya bisa gini loh. Iya. Santai udah, ngomong kongko-kongko ya. Begitu dikejar, tinggal 4 poin, Mas. Waktu kurang 2 menit. Kira-kira menurut Mas Eko, pelatih stres ya? Stres. Stres kan? Terus apa yang dilakukan kalau stres? Minum dulu biasanya, menenangkan diri. Nanya asisten. Omong kosong itu. Jangan takut dong, bodoh banget. Jangan takut, kenapa sih takut? Wah, gimana sih? Ayo dong semangat. Udah menang 20 poin ya. Ayo semangat dong, jangan takut dong. Saya nggak semangat tuh siapa? Semangat, Mas. Tapi dari menang 20, dari menang 4, kok semangat piye? Omongan di sopo. Apalagi pelatihnya ngomong gini. Goblok ini lah. Itu sudah ditekan dari dalam, ditekan dari luar. Penyek. Pemain ini penyek. Meldi tahulah prinsip saya. Mel, kalau lu ikut papa, baru meneteskan air mata, baru meneteskan keringat itu kecil, Mel. Lu harus belajar bagaimana meneteskan darah. Mel. Maka lu lihat sekarang Meldi kalau ngelatih apa? Nggak mau kalah terus. Iya. Karena saya bilang, kita kalau sudah menyucikan darah, terus kalah, terus dituduh suap gimana? Waduh, bisa nggak tidur aku. Iya. Sorry Pak Andika, tadi kalau ada mau disampaikan, sorry. Ya, silakan dilanjut dulu Pak Eko. Oh iya. So, sekarang gimana cara melatih pemain yang egois banget? Merasa hebat seperti Michael Jordan. Egois itu macam-macam, Mas. Egois memang bagus atau egoisnya jelek?
Loh kalau memang bagus pasti dia punya egois. Harus egois ya. Harus egois. Tapi egoisnya harus bisa dikalahkan ketika tim. Pernah nggak lu lihat satu filmnya Jordan? Ketika dia mau shoot, dia lihat temennya di salah bisa dia buang. Bolanya nggak masuk. Jordan ngomong apa? Secara pribadi aku ngomong kenapa aku nggak tembak sendiri tadi. Tapi pribadiku juga bilang, apakah kalau nembak aku pasti masuk? Berarti tidak boleh, egois masih ada. Tapi sana lebih kosong. Tapi kalau nggak masuk mau ngomong apa? Terus pertanyaannya, kalau gua tembak apakah pasti masuk? Nah, itu kadang seperti itu harus kita tebarkan kepada pemain. Harus tebarkan kepada pemain supaya dia tahu. Ini sekarang misalnya ada pemain yang money oriented, pertanyaan dari Romi. Gimana cara ngatasi orang kayak gitu, Su? Karena bagaimana juga uang itu penting loh. Itu motivasi duit loh, Mas. Bener nggak salah sih. Uang itu penting. Enggak, tapi kalau begitu uang penting, dia main di mana, Mas? Kalau dia main di profesional, bener dong. Iya, pro. Kalau dia main di mahasiswa, main gitu, money oriented, ya suruh berhenti, pindah wae. Iya, kalau pro harus money oriented dong. Tapi kata Romi main di kampus, Coach. Main di kampus nggak bagus. Karena menurut aku dia bukan saatnya waktu itu dia begitu. Kalau dia mau bener, ya dia harus main di profesional. Duit aja. Perbasi itu kadang-kadang mengadakan seleksi dan kemungkinan pengkapnya nggak ngirim, bisa, nggak kelihatan. Atau kemungkinan dia dari klub lemah, sehingga di daerahnya nggak dilihat, bisa. Tetapi itu juga dari pihak Pengpros juga harus hati-hati. Ketika ada orang musuh, aku punya pemain bagus, kalau aku kirim aja ke sini lihat. Karena kalau enggak, kan kita kan nggak tahu. Menurut dia bagus, mungkin di Jawa Tengah jadi nggak bagus. Nah, itu yang jadi persoalan. Makanya pernah ada satu kejadian. Ada satu pemain di Jawa Tengah nggak kepake. Kejuaraan nggak kepake, semua nggak kepake. Tahu-tahu waktu seleksi nasional, dikirim sama Jawa Tengah. Ternyata sama Jawa Tengah dikirim dan dia jadi pemain nasional inti. Terus bagaimana itu? Ayo, serba susah nggak itu? Di Jawa Tengah masuk 12 ya enggak? Tapi bisa dipakai di tim nasional inti. Apakah nyalain? Enggak. Menurut aku itu semua ada salahnya. Kadang-kadang miskomunikasi, kadang-kadang nggak kelihatan. Kadang-kadang juga gini, Mas. Pas coachnya yang di nasional, lihat dia seneng lah, nggak bisa ngomong gua. Ada pemain KU14 tidak masuk 15 pemain yang terpilih. Tapi ketika ikut seleksi KU16, dia terpilih 15 pemain. Bagaimana cara menyemangati anak tersebut? Ini cara motivasi nih, Su? Nah, kalau aku gini, kalau 14 yang kepilih, 16 kepilih, mungkin pelatih butuh orang situ. Mungkin ya, aku nggak ngomong karena ada uang di belakang, enggak loh. Atau kalau enggak, mungkin yang 14 salah milih. Iya dong, cuma itu toh. Iya dong. Kalau 14 nggak kepilih, 16 kepilih, sarannya gimana? Iya sih. Ya, cuma itu. Memang pelatihnya butuh dia, atau memang karena 14 salah milih, gitu aja. Atau apalagi yang soal pelatih, Mas. Aku sudah ngomong, misalnya sekarang mau pakai pelatih gini. Dulu kan Mas Eko Jawa Tengah, yang Mas Eko kenal pelatih cuma siapa? Dani Kusasih tuh, Mas. Enggak, Vassaverius Spirit saya kenal. Dulu kan sekarang. Yan. Kalau dulu Mas Eko, dulu Jawa Tengah hanya Susu yang saya tahu. Terus kalau rasanya nggak Susu salah. Akhirnya Susu belo milih wong dhewe. Ayo wong dhewe dilebokno. Akhirnya gagal siapa, Mas? Jawa Tengah. Itu yang aku nggak mau. Kalau sekarang Jawa Tengah mau pakai Wiwit terus, oke. Tapi asisten coachnya harus pelatih-pelatih bisa dikembangkan kemudian hari.
Denny Sartika itu bisa tuh dipakai. Ya, kenapa tidak? Dicoba, semua dicoba. Tapi kalau asistennya juga sama tidak bisa bertumbuh ya repot. Iya. Makanya kalau saya bilang boleh undang pelatih dari manapun juga nggak apa-apa. Tapi asistennya harus orang Jawa Tengah dikasih kesempatan untuk berkembang. Betul. Dan masih tinggalan pelatihnya. Itu yang aku mengharapkan pada Pak Andika waktu itu. Tetapi yang paling penting pelatih-pelatih itu harus mau belajar. Ojo kalau sudah punya lisensi B terus nggak mau belajar lagi, rasanya cukup. Nggak Ya. bisa. Makanya So, nggak bisa berkembang karena menurut aku apa? Ya. Kepelatihannya juga macet. Yang paling berat lagi, Mas, ini betul nggak Pak Andika saya ngomong gini salah nggak ya? Sorry ya. Pelatih Jawa Tengah di tingkat nasional juga jarang hubungan dengan pelatih-pelatih nasional. Ya, so. Diskusi nggak mau. Segala nggak mau. Akhirnya apa? Tinggal. Tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua.